Amin. Haleluya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di dadamu, di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya ada. Saya dibentuk untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ketik sama-sama di kolom komentar, saya ada untuk memuliakan nama Tuhan. Tahukah saudara bahwa kehidupan setiap kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan membentuk kita, menciptakan kita untuk kemuliaannya. Karena kita diciptakan, kita dibentuk untuk kemuliaan Tuhan, maka stop memuliakan diri sendiri. Iya kan? Karena kita dibentuk dan diciptakan untuk memuliakan Tuhan, maka pastikan langkah hidupmu selalu disertai dengan ucapan syukur. Bersyukur buat setiap keadaan. Bersyukur buat setiap peristiwa. Engkau dihianati, mungkin kau dikecewakan, mungkin kau dilukai hari-hari. Bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya mau tetap selalu bersyukur. Orang-orang dunia mengajarkan kita bersyukur kalau keadaan baik. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Yang dapat mengubahkan segala keadaan yang tidak baik menjadi baik dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom yang baru bergabung, selamat pagi. Buat kita semua, kita ada dalam program Doa Pagi Online. Bapak Ibu bisa ambil Alkitab di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, kita ada di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat 24. Ulangan pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Saudara bisa lihat sama-sama. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku, kata Musa, oleh karena apa? Oleh karena kamu. Jadi hati-hati dengan perlakuan orang terhadap saudara, dan feedbacknya membuat Tuhan murka terhadap saudara, bukan terhadap orang. Kan miris. Orang itu ngejahatin kita, orang itu ngelakuin jahat, sesuatu yang jahat sama kita, tiba-tiba kita kepancing emosi, kita marah, kita kecewa, kita kepahitan, kita yang dilihat Tuhan bersalah di depan Tuhan. Siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang kena dampaknya. Makanya selalu hati-hati dalam engkau menyikapi setiap keadaan, selalu engkau hati-hati dalam menyikapi setiap sikap orang lain yang mereka buat terhadap kita. Karena segala sesuatu itu saudara dan saya yang memutuskannya. Kita mau buat apa terhadap sikap seseorang kepada kita, apa respon kita dengan apa yang mereka lakukan kepada kita, itu tergantung pilihan kita. Ya, sehingga kita bisa mengatur, kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap mengampuni, dan itu di pemandangan Tuhan disebut. Tetapi sebaliknya, kalau orang melakukan sesuatu yang jahat kepadamu dan engkau kepancing untuk melakukan pembalasan yang jahat dengan yang jahat, maka kau di hadapan Tuhan bersama. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, tapi Tuhan dia duluan loh. Nggak peduli. Kan Tuhan udah bilang pembalasan itu hak aku. Nah, itu yang dialami Musa gitu kan. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Bukan karena perbuatan Musa, ya kan, tapi karena Musa kepancing marah, Musa kepancing emosi. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Maka dampaknya Tuhan bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Ini dampaknya Musa jadi tidak bisa masuk dan melihat negeri Kanaan. Ya, menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu saja. Ayat 22. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Saudara lihat ya. Suatu hal yang kita pelajari dari Musa nggak mengalami apa yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel.
Tetapi Musa memiliki hati yang mau menasehati mereka ketika mereka akan menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang hari ini dipercayakan Tuhan mendengarkan firman Tuhan memiliki hati yang besar. Kenapa memiliki hati yang besar? Sehingga kita bersyukur ketika melihat orang lain berhasil, kita bisa mendoakan mereka untuk tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Nggak pernah kita bilang begini, oh enakan lu udah terima yang baik dari Tuhan, gua aja nggak ngalamin apa yang lu alamin. Ya udah lu suka-suka lu lah, terserah lu sendirilah, lu jalani hidup lu sendirilah. Gua nggak mau support, jangan. Kalau kita tidak sama mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada orang lain, kita harus tetap menguatkan mereka. Karena setiap orang punya porsinya masing-masing di hadapan Tuhan. Namun Tuhan melihat kesetiaan saudara dan saya dalam kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Itu yang dilakukan Musa. Musa nggak mengalami apa yang bangsa Israel alami. Musa nggak masuk bersama-sama bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi Musa mau mensupport mereka dengan mengingatkan mereka akan jalan-jalan Tuhan. Nanti kalau kalian udah masuk ke sana, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Ya, itu sebabnya ayat 22 kita lihat sama-sama kembali. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Ayat 23, perhatikan saudara. Apa dimulai kata-kata ayat 23? Hati-hati. Berhati-hatilah, berawas-awaslah, berjaga-jagalah. Hati-hati supaya apa? Selanjutnya dikatakan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Hati-hatilah, jangan sampai kamu melupakan perjanjianmu dengan Tuhan Allahmu. Ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah apa saudara? Api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat terakhir, ayat 24, firman Tuhan bilang, Tuhan Allah saudara dan saya, Allah bangsa Israel, adalah api yang menghanguskan. Namun di sisi lain kita tahu bersama bahwa dia juga adalah tiang api. Apa maksudnya tiang api? Bentuk penyertaan Tuhan, tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang. Itulah yang menyertai bangsa Israel untuk berjalan di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Mereka dituntun dengan kuasa Tuhan, pribadi Allah sendiri berjalan di depan mereka dalam tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Jadi tiang api ini bentuk penyertaan Tuhan yang menyertai mereka di perjalanan mereka di waktu malam. Tetapi tiang api ini, api yang menyertai saudara dan saya, api yang menyertai bangsa Israel, itu bisa menjadi api yang menghanguskan, api yang membahayakan dalam kehidupan orang percaya ketika mereka melakukan apa yang tertulis di ayat 23. Api itu, api penyertaan akan menjadi api yang menghanguskan. Api kasih Allah dalam menyertai bisa menjadi api yang memurkai ketika ayat 23 kita lakukan. Mengerikan. Dan itu yang pernah terjadi. Di dalam kitab Bilangan beberapa waktu lalu kita pernah pelajari sama-sama, sudah dikasih dalam Tuhan. Bagaimana api Tuhan mengelilingi kemah, membakar kemah bangsa Israel pada saat itu ketika mereka hidup tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat 23 saudara bisa perhatikan. Hati-hati sekali. Jangan engkau melupakan perjanjian. Jadi ada dua hal di ayat 23 ini yang dapat membuat api penyertaan Tuhan menjadi api yang menghanguskan dalam hidup orang percaya. Yang tadinya engkau disertai, yang tadinya engkau ditolong, yang tadinya engkau dibela, itu bisa berubah balik. Menyerang dirimu ketika engkau melakukan ayat 23. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ada dua hal. Di ayat 23 ini saya bagikan. Ya, ada dua hal. Yang pertama, kapan api yang menyertai kita, api yang merupakan penyertaan kuasa manifestasi Allah, itu berubah menjadi api yang menghanguskan, api yang membakar saudara dan saya. Yang pertama, ketika kita melupakan perjanjian
dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan umatnya dengan sebuah covenant, dengan sebuah perjanjian. Itu sebabnya perjanjian itu jangan dilanggar. Tapi sebaliknya ketika engkau hidup dalam perjanjian, maka yang dijanjikan dalam hidup saudara dan saya itu akan digenapi. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti akan digenapi. Ketik di kolom komentar, janjinya pasti digenapi. Why? Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Sebaliknya terjadi ketika engkau melanggar perjanjian itu, engkau memutuskan perjanjian itu secara sepihak, maka engkau akan menerima dampaknya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan engkau melanggar perjanjian dengan Tuhan Allahmu. Perjanjian itu apa sih? Kita lihat dalam Ibrani 8. Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saudara perhatikan ya. Jadi ada dua hal nih. Jangan sampai api yang menyertai kita, api penyertaan Tuhan, api kuasa Allah yang membimbing menyertai saudara dan saya menjadi api yang menghanguskan dalam kehidupan kita. Ketika yang pertama itu kita lakukan apa? Kita membatalkan atau kita merupakan perjanjian kita dengan Tuhan. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Maka inilah perjanjian yang kuadakan. Firman Tuhan katakan ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka apa saudara? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. This is the deal. Inilah perjanjiannya. Ini deal-dealannya. Aku taruh hukumku dalam akal budi mereka, aku taruh hukumku dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Demikian dalam hidup saudara dan saya. Ayat selanjutnya ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Ayat terakhir ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa saya lagi. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa saya lagi. Itu yang Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau mengambil keputusan untuk ikut Yesus, ketika engkau mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, maka ada perjanjian yang dibuat antara orang yang datang sama Tuhan dengan Tuhan. Apa perjanjian itu? Aku akan memberikan hatiku. Aku akan memberikan hukumku. Aku akan memberikan peraturanku. Aku akan memberikan ketetapanku. Taruh di dalam akal budinya. Taruh di dalam hatinya. Dan mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah mereka. Aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka. Oh, haleluya. Ketahuilah akan hal ini. Jadi ketika kita menyadari Tuhan, aku sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Aku sudah mengambil keputusan untuk datang sama Tuhan. Dosaku diampuni. Tuhan menaruh dalam kehidupanku hukumnya Tuhan. Sehingga aku menjadi miliknya Tuhan. Amin. Saudara dan saya, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan sudah menjadi milik Tuhan. Kita diambil menjadi milik kepunyaan Tuhan, sebab milik kepunyaan Tuhan itu selalu ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu yang pertama, pastikan jangan sampai api penyertaan Tuhan yang mengalami bangsa Israel melalui api, tiang api di malam hari itu berubah menjadi api yang menghanguskan dalam kehidupan kita. Kapan itu terjadi? Ketika yang pertama, kita melupakan apa yang menjadi perjanjian. Apa sih perjanjiannya? Loh, kita umatnya. Dia Allah kita. Maka biarlah kita hanya beribadah kepada Allah kita, jangan kepada yang lain. Itu perjanjian dan dampaknya apa? Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Itu perjanjian firman Tuhan. Sehingga akhirnya kemanapun saudara dan saya berada, kemanapun saudara dan saya melangkah, kita diingatkan akan hal itu. Bahwa saya hidup bukan buat saya lagi, tetapi saya hidup buat kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam.
Dengan kata lain, kita nggak bisa hidup lagi suka-sukanya kita. Suka-suka saya dong pendeta, hidup saya. Saya mau makan ini, mau minum ini, saya mau lakukan ini, saya mau bangun siang kek, saya mau tidur malam kek, saya mau clubbing kek, suka-suka saya mau free sex kek, suka-suka saya dong pendeta. Itu kan hidup saya. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, maka perjanjian itu ada. Mungkin saudara tidak bisa melihat, tapi perjanjian itu diikat di dalam darah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib itulah darah perjanjian. Sehingga akhirnya ketika kita memberikan hidup kita sama Tuhan, saat itu juga dijanjikan bahwa aku menjadi Allahmu dan kamu adalah umatku. Oh, haleluya. Tapi sebaliknya, kalau kita melanggar perjanjian itu, maka murka Allah turun atas hidup kita. Kita nggak suka lagi ketuhan, suka-suka saya lah. Saya lakukan ini, saya buat itu, kan ini hidup saya. Akhirnya dampaknya parah buat kita. Jadi api penyertaan Tuhan bisa menjadi api yang menghanguskan. Yang pertama, ketika kita melupakan perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, kapan api penyertaan Tuhan itu berubah menjadi api yang menghanguskan dalam kehidupan kita? Masih tercatat di ayat 23. Perhatikan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikat dengan kamu. Dan yang kedua, membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Jadi larangannya sudah jelas. Jangan engkau membangun, jangan engkau membuat, jangan engkau mendirikan patung jenis apapun untuk engkau sujud menyembah. Hati-hati dengan berhala. Ya, hati-hati. Mungkin dulu pada saat itu patung. Tapi berhala-berhala di modern ini banyak sekali, saudara. Pokoknya apa yang disebut berhala adalah sesuatu yang kau lebih cintai ketimbang kau lebih mencintai Tuhan Allahmu. Itu sudah engkau jadikan idol, engkau jadikan berhala. Apa yang kira-kira kita lebih cintai hari-hari ini ketimbang cinta kita kepada Tuhan? Ingat, di ayat 24 firman Tuhan katakan, api yang menghanguskan dan ia adalah Allah yang cemburu. Apa yang kau lebih cintai ketimbang kau mencintai Tuhan? Apa yang lebih engkau tertarik hatimu, passionmu lebih kemana ketimbang lebih Tuhan? Tahukah saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk memuliakan yang lain. Dan hari-hari ini itu semua sudah bergeser. Itu semua sudah bergeser. Manusia tidak lagi tertarik untuk menyembah Tuhan. Manusia tidak lagi tertarik untuk datang beribadah kepada. Namun manusia lebih tertarik dengan apa yang menjadi pemberian Tuhan. Manusia lebih tertarik dengan apa yang menjadi ciptaannya Tuhan. Bukan lagi kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi yang kedua, kapan api yang menyertai kita, pribadi Allah yang menyertai kita menjadi api yang menghanguskan, membakar kehidupan kita. Ketika yang pertama, kita tidak lagi mengingat perjanjian kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mulai datang kepada berhala modern zaman sekarang. Sesuatu berhala modern apa, pendeta? Sesuatu yang lebih engkau cintai, lebih engkau sukai ketimbang Tuhan. Apa kira-kira? Apa yang kau cari di pagi hari? Apa yang kau perlukan selama ini? Apa yang kau rasa? Aku lebih butuh ini daripada yang lain-lain. Apa? Hanya saudara dan saya yang tahu. Dan hanya Tuhan. Hanya diri kita masing-masing yang tahu. Apa sih yang menjadi idol? Apa sih yang menjadi berhala dalam hidup kita? Apa sih yang menjadi kesukaan dalam kehidupan kita? Dua hal ini perhatikan. Baik perjanjian saudara dan saya dengan Tuhan, maupun dengan berhala-berhala modern di zaman sekarang. Hati-hati. Tuhan yang menyertai bisa menjadi api yang menghanguskan dalam kehidupan kita ketika kita masih melakukan hal tersebut. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur buat setiap benih firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan ingatkan kami bahwa kami sudah dibeli dengan darah yang mahal, darah perjanjian, yang menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan,
yang menjadikan kami umat kepunyaan Tuhan, dan Tuhan adalah Allah kami. Itu sebabnya dengan perjanjian ini biarlah kami tetap terus ada dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga tolong kami agar kami tetap terus ingat bahwa biarkanlah Tuhan menjadi satu-satunya idol dalam kehidupan kami. Tuhan yang menjadi satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami cintai, yang kami sukai, dan kami selalu rindukan dalam kehidupan kami. Taruh itu di hati kami masing-masing pagi hari ini, ya Allah Roh Kudus. Sehingga rasa tertarik kami biarlah hanya kepadamu saja, ya Allah. Sebab di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Bapa, Hamba menyerahkan setiap umatmu satu persatu dalam tangan-Mu. Firman sudah kami dengar. Kami percaya firman ini termaterai di dalam hati kami. Karena kami percaya apa yang keluar daripada mulut-Mu, ya Allah, melalui firman tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Hari ini, Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Beri kami hati yang selalu terikat akan perjanjian dengan Tuhan. Kami umat-Mu. Kami anak-anak Tuhan. Dan Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami. Biarlah itu tetap terus berlaku dalam kehidupan kami, ya Allah. Biarlah Engkau menjadi satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu. Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami. Jika Tuhan dapati ada hati di antara anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang jauh dari Tuhan, yang sedang melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan. Hari ini mereka ditegur dengan firman Tuhan dan mereka rindu untuk datang berbalik kepada Tuhan. Bapa, Hamba berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada di dalam TikTok, ada di Facebook, atau ada di Zoom, atau ada di Instagram. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Tuhan lihat kerinduan hati untuk mereka datang dipulihkan, perjanjiannya dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Sehingga kembali kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kami menjadi umat pilihan Tuhan. Dan Engkau menjadi Allah kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga kami berbalik kepada Tuhan. Kami datang, kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Setiap doa-doa yang pagi hari ini kami naikkan, kami percaya Tuhan mendengar. Di altar kudus Tuhan, kami membawa setiap pokok-pokok doa kami. Dan kami percaya Tuhan menjawab doa kami tepat sesuai dengan waktu dan tentang apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucapkan berkat atas setiap kehidupan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Hamba mengangkat tangan hamba dan ucapkan berkat. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah studi usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Diberkatilah kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Diberkatilah apapun yang menjadi kerinduan mereka, ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan setiap umat-Mu hati yang mencintai Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa. Biarlah Tuhan berikan hikmat atas setiap umat-Mu di hari-hari akhir ini. Untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena hikmat-Mu yang menuntun kami. Untuk mengerjakan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Bapa, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hamba percaya Tuhan berperkara terus dalam hidup mereka. Tuhan berperkara terus dalam kehidupan mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Kesehatan mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka diberkati. Masa muda mereka diberkati. Hamba berdoa setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan yang mereka hadapi dalam nama Yesus. Tuhan menjadi satu-satunya jalan keluar bagi kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Secara khusus hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka pagi hari ini berdoa dalam doa pagi online. Dimanapun mereka menyaksikan. Mungkin mereka ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka bergabung. Bukan suatu kebetulan. Tuhan, aku percaya Engkau menjamah hati mereka. Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka.
Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dituntun, mereka diarahkan, mereka dipertemukan dengan orang-orang yang dapat menuntun mereka untuk mengenal Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga satukan hati kami berdoa buat kota, buat bangsa kami Tuhan. Di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat damai, sejahtera, kesejahteraan ada atas kota dan bangsa kami di mana kami tinggal. Sehingga kami hidup dengan aman, nyaman, damai, diberkati dalam pemeliharaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa, diberkatilah di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kota di mana kami tinggal. Menjadi pemimpin-pemimpin yang bertindak adil, bijaksana di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan ada bagi mereka. Tuhan pakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di muka bumi. Bapak terima kasih. Berkati rencana pemilihan kepala daerah di setiap daerah di bangsa kami Tuhan. Agar semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Kami juga ucapkan berkat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan kami juga berdoa, setiap permainan-permainan licik, kecurangan-kecurangan, setiap mereka yang bermain dalam kuasa kegelapan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan berdaulat, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya di sepanjang hari berjalan ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Karena kami beribadah kepada Tuhan, tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup. Kami percaya segala yang baik Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kami adalah umat-Mu, kami adalah biji mata-Mu, dan Engkau adalah Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah selesai dalam doa pagi online, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, dua hal ini jangan pernah kau lupakan dalam kau mengiring Tuhan. Ada perjanjian yang sudah kau ikatkan ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menjadi umatnya dan Yesus Kristus menjadi Allah kita. Itu sebabnya berlakulah, tetaplah setia. Dan yang kedua, jangan menjadikan apapun sebagai berhala yang menduakan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Dia yang tetap berkata di hati kita. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, saudaraku. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.